Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, kedatangan putramu dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis. Semoga kami mempersiapkan kelahiran putramu dengan hati yang suci. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan Injil suci. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yohanes Pembaptis. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya, nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Sakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Sakaria dan terlepaslah ikatan lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang beriman dalam Yesus Kristus, Yohanes Pemandi lahir karena rahmat dan karunia Tuhan yang diberikan kepada Sakaria dan Elisabet. Setelah Yohanes lahir, semua handai taulan ingin menamai bayi itu seperti nama ayahnya Sakaria. Tetapi Elisabet tidak menyetujuinya. Ia harus diberi nama Yohanes. Demikian juga menurut Sakaria, bayi itu harus diberi nama Yohanes. Nama itu aneh karena tidak ada dalam keluarga mereka. Karena aneh atau asing, maka orang mulai bertanya, akan menjadi apa anak ini nanti? Saudara-saudari yang terkasih, Yohanes adalah buah dari doa khusus orang tuanya. Meski setelah Tuhan mengabulkan doanya, Sakaria pernah ragu dan bahkan menertawakan, mana mungkin istrinya sudah tua dan mengandung. Karena kurang percaya itu,
Sakaria menjadi bisu. Anak ini memang akhirnya menjadi anak yang dekat dengan Tuhan. Bahkan ia menjadi orang yang mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias sendiri, dengan mengajak orang-orang untuk bertobat. Ia membaptis banyak orang di Sungai Yordan sebagai tanda pertobatan. Barangkali kita kalau mempunyai anak akan bertanya, akan menjadi apakah anak ini nanti? Atau bahkan kita sendiri punya pengalaman pada waktu kita kecil diharapkan menjadi apa oleh orang tua kita. Setiap orang tua pasti ingin anaknya sungguh maju, berkembang, dan menjadi anak Tuhan. Menjadi anak yang baik dan berbakti. Apakah kita juga demikian? Kalau kita menginginkan anak menjadi yang terbaik, kita sudah perlu membina, mendidik, dan melatih dia sejak dini. Semoga kita mampu mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Sang Mesias. Semoga demikian. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kedamaian, kami sudah Kau segarkan dengan sakramen-Mu. Semoga kami layak menyongsong kedatangan Putra-Mu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.